Berarti sekitar 4 atau 5 abad sebelum Mika. Coba kita nanti pastikan Pak ya, Ruth itu tahun berapa, Mika tahun berapa. Kalau Bapak bilang Ruth di abad ke-8 sebelum Masehi betul. Kalau yang Ruth saya lagi pastikan. Yang Mika, ya sorry, Mika abad ke-8. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menonton video lucu ya, di mana Pak Pendeta Budi Asali itu cekat mat ya, Ustadz Donditan dan apakah Ustazah juga yang di sampingnya, kita tidak tahu. Ya, tapi mereka mencoba ya untuk membantah apa yang dijelaskan oleh Pendeta Budi Asali mengenai Mika pasal yang kelima ayat yang kedua tentang Raja Mesias dan penyelamatan Israel gitu ya. Jadi mereka bilang bahwa tidak ada kan nubuatan Yesus Kristus dalam PL atau Perjanjian Lama. Sehingga ya diadakan debat lah ya berdasarkan Yesaya 53 ayat pertama hingga sampai 12. Nah teman sekalian, kita dengarkan dulu ya seperti apa Donditan ya menjelaskan panjang lebar gitu ya. Tapi Budi Asali itu kurang lebih 1 menit saja ya, dia memberikan jawaban singkat, jelas dan padat, langsung bungkam. Oke, kita simak dulu videonya yang ada berikut ini. Saya jelaskan nih, untuk Mika 5 ayat 2 nih. Ya. Saya secara cepat aja Pak ya. Nanti kalau Bapak mau diskusi sama saya berdua boleh. Nanti kalau Bapak sadar saya nggak bilang-bilang dulu nggak apa-apa. Oke. Ini pengantar nih Pak, Mika 5 ayat 2 nih. Di TB, Matius 2 ayat 1, 5 dan 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, dalam tanda saya garis bawahi Pak ya. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem. Ayat 6, engkau Bethlehem. Semua mau nulis kata Bethlehem sebagai nama kota. Di KJV juga sama, Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem. Tadi sebelum break Pak Dondi membaca panjang lebar yang saya sama sekali tidak ngerti apa yang dimaksudkan ya. Tapi menurut saya Alkitab ini mau dibaca dari sini ke sini atau dari belakang ke depan atau mau dibolak-balik begini, tidak akan mungkin membuktikan bahwa Mika pasal 5 ayat 2 itu pengenapannya adalah Rut. Karena Rut itu 500 tahun sebelumnya Nabi Mika. Nubuat tidak pernah menunjuk ke belakang. Dan juga tadi sudah saya katakan itu semua bentuk maskulin. Bagaimana mungkin maskulin menunjuk pada Rut? Lalu dikatakan penguasa. Kapan Rut jadi penguasa? Lalu juga permulaannya sejak dunia belum dijadikan atau apapun. Bagaimana itu bisa berlaku untuk Rut? Tadi Pak Budi mengatakan Mika sama Rut ya Pak ya? Duluan mana gitu ya? Betul nggak Pak? Duluan mana Pak Mika sama Rut Pak? Rut itu nenek moyangnya Daud. Iya, duluan mana Pak Mika sama Daud? 1000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Mika itu 700 sebelum Masehi. Rut berapa Pak? Daud saja 1000 tahun sebelum Masehi. Mika itu 700 sebelum Masehi. Jadi Daud saja jauh lebih dulu daripada Mika. Lah Rut ini nenek moyangnya Daud. Nenek buyutnya kalau saya tidak salah. Jadi mungkin sekitar 1100 1200 sebelum Masehi. Berarti sekitar 4 atau 5 abad sebelum Mika. Coba kita nanti pastikan Pak ya, Rut itu tahun berapa, Mika tahun berapa. Kalau Bapak bilang Rut di abad ke-8 sebelum Masehi betul. Kalau yang Rut saya lagi pastikan. Yang Mika, ya sorry, Mika abad ke-8. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya. Seru ya tentang Donditan dan seorang
ya muslimah yang ada di sampingnya, apakah juga ya ini ikut dalam proses debat juga ya melawan pendeta Esra Soru dan pendeta Buya Sali ya. Ya, jadi teman-teman sekalian di ending di video ini ya, itu kita melihat bahwa kayak gimana begitu ya. Ya sok tahu gitu loh. Ya, tapi tidak tahu apa-apa. Ya, mereka sibuk ya, karena selama ini kan Donditan ini suka monolog gitu ya. Nah ini sudah terjadi perdebatan yang nyata, ya face to face, 2 lawan 2 begitu, bukan 2 lawan 3 karena sebenarnya temannya Donditan itu ada si Umar ya. Nah teman-teman sekalian mereka membahas tentang Mikha pasal 5 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa tetapi engkau hai Betlehem Efratah yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah teman-teman sekalian mereka mencoba membantah hal ini bahwa ini bukan untuk Yesus Kristus. Dia berkata bahwa ini untuk Ruth begitu ya. Nah jadi sementara kan masa nubuatan Mikha itu kembali kepada Ruth gitu loh. Yang merupakan nenek moyang daripada Raja Daud. Lalu Donditan tetap ngotot-ngototan lagi. Seharusnya nubuatan Mikha ini itu terjadi di masa depan teman sekalian. Dan itu tergenapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikutip ya di dalam misalnya kita lihat Matius pasal 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dan itu merujuk kepada Yesus teman-teman sekalian. Yohanes 7 ayat 42. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda karena daripada mula akan. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Jadi di sini tergenapi teman-teman sekalian. Tergenapi nubuatan daripada Mikha pasal 5 ya, ayat yang ke-1 dan ke-2 ya. Karena memang ini hanya cocok teman-teman sekalian. Makanya kita lihat di sini bahwa Yesus Kristus yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus bilang bahwa aku ya sudah ada sebelum Abraham ada. Ya. Jadi Yesus juga berkali-kali berkata bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi sangat jelas teman sekalian bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh para nabi melalui hukum Taurat Musa. Karena Yesus datang ke dunia untuk menggenapi semuanya itu. Makanya dalam Matius pasal 5 ayat 17, aku datang untuk menggenapi ya, yang sudah tertulis. Dalam Efesus pasal 2 ayat 15 juga mengatakan demikian. Dengan matinya ya, sebagai manusia di kayu salib, ia telah membatalkan seluruh Taurat, segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya. Maka teman-teman sekalian ketika kita percaya pada Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, ya, siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka teman-teman sekalian, percayalah kepada Yesus Kristus. Jangan percaya pada Donditan. Ya, mukalap-mukalap seperti Donditan, Ustaz Ahmad Kainamas, Umar, ya. Kemudian ada lagi tuh, ya, yang hostnya sebenarnya, yang jadi moderatornya gitu. Itu si mualaf juga. Itu pembohong semua teman-teman sekalian. Yang mereka memfitnah Yesus menikah, Yesus berpoligami begitu ya. Dan masih banyak lagi gitu. Mereka menghujat Kristenan. Ya. Jadi teman-teman sekalian syukur ya dengan adanya ya senior kita yaitu pendeta Esra Soru dan juga pendeta Budi Asali yang meluangkan waktu gitu untuk melayani ya orang-orang seperti Donditan ini teman-teman sekalian yang tidak ada ilmunya seperti yang kita lihat tadi ya. A-I-U-A-I-U-A-I. Nanti kami coba cek lagi ya Pak. Pak ya, kayaknya kami akan cek lagi lah ya. Oke ya, jadi teman-teman sekalian ya,
biarlah dengan adanya perdebatan ini iman kita semakin dikuatkan dan juga mendorong kita untuk terus membaca, bahkan menggali lebih dalam lagi tentang Alkitab kita, nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus, sehingga kita bisa memberi pertanggungjawabkan terhadap penanya-penanya, pengolok-pengolok ya yang menghujat Kristen ini. Kita bisa mengcounter, kita bisa membela iman kita. Karena Alkitab menyuruh kita untuk membela iman di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi harus dilakukan dengan cara lemah lembut. Baik, teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.